bara api di atas kepala. Amsal 25 ayat 1-22. Berbuat baik terhadap musuh, tidak membalas kejahatannya, memang tidak mudah untuk dilakukan. Tetapi ada yang bisa melakukan. Contohnya Daud. Bahkan kita sebagai anak Tuhan semestinya bisa melakukan. Perbuatan Daud terhadap Raja Saul yang karena iri hatinya sehingga berusaha untuk membunuh Daud tidak dibalas, walaupun Daud punya kesempatan untuk membalasnya. Ajaran ini juga diajarkan oleh guru agung kita, Yesus Kristus, dalam Matius pasal 5 ayat 44-45. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang-orang jahat dan orang-orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang-orang yang benar dan bagi orang-orang yang tidak benar. Yesus juga menghayati penganiayaan yang dibalasnya dengan kebaikan. Yesus menjelang disalib, ya difitnah, dituduh palsu, dianiaya, diolok-olok, dirudai, dicambui, dimahkotai duri, dan akhirnya disuruh memikul salibnya menuju Bukit Golgota. Dan di situ ia disalibkan sampai mati. Tetapi menjelang matinya Yesus berdoa, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sehingga pada waktu Yesus sudah mati, kepala pasukan yang menyalibkan Yesus berkata, sungguh dia anak Allah. Raja Salomo juga mengajar demikian. Amsal 25 21-22. Jikalau seterumu lapar, berilah dia makan, dan jikalau ia dahaga, berilah dia minum air. Karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya, dan Tuhan akan membalas itu kepadamu. Perbuatan menimbun atau menumpukkan bara api di atas kepala merupakan simbol pertobatan, penyesalan. Istilah menumpukkan bara api di atas kepala tampaknya diambil oleh Salomo dari sebuah tradisi Mesir. Di Mesir ada tradisi bahwa jika seorang menyesal dan merasa malu atas perbuatannya yang tidak baik atau jahat, maka ia akan menaruh tungku yang berisi bara api di atas kepalanya, dan ia berjalan di kotanya atau di desanya. Ini melambangkan pertobatan dan penyucian, di mana bara api dianggap bisa menyucikan. Konsep bara api yang menyucikan juga terdapat di kitab Yesaya pasal 6 ayat 6-7. Tetapi seorang dari serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit di atas misbah. Ia menyentuhnya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Jadi, yang dimaksud dengan menumpukan bara api di atas kepala yang memusuhi kita adalah jika kita terus-menerus berbuat baik kepada dia, maka lama-kelamaan ia akan merasa malu atas perbuatan jahatnya kepada kita. Menurut saya, ini bisa terjadi secara harfiah, tapi ini juga terjadi secara lambang. Karena pertolongan Roh Kudus pada kita yang dilindunginya dan pada dia yang disadarkan dan ditobatkan.
Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati Anda semuanya. Amin.